Selamat mengikuti kegiatan TOT ini. Sekian dan terima kasih. Silakan Abang Nedi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas para mentor sekalian? Oke, kita mulai sesi pertama. Pertama saya perkenalkan dulu, saya Nedi Hendri, kebetulan aktivitas sehari-hari ini di Universitas Muhammadiyah Metro sebagai dosen PNS LLDikti wilayah 2. Kebetulan konsentrasi saya di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Saya juga sehari-hari sebagai owner kantor jasanan di kantor akuntan publik. Saat ini saya tergabung dalam tenaga pendamping BDSI di Korwil Lampung. Mungkin itu pengenalan singkat saya. Untuk sesi pertama ini saya akan mengangkat atau menyampaikan, mungkin rekan-rekan mentor juga bertanya, kenapa kita jadi mentor, mengapa ada sigap UMKM ini, terus apa yang harus kita lakukan. Mungkin bertanya-tanya, selama ini atau beberapa bulan ini hanya diajak menjadi mentor sigap UMKM dan disuruh buat ID mikro mentor, mungkin bertanya-tanya ya. Nah, filosofi awal kenapa UMKM ini dilaksanakan, ini dimontori oleh Mastercard Academy 2.0, melihat fenomena COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2000 kemarin, yang secara tidak langsung maupun langsung itu akan berdampak ke semua elemen masyarakat. Tidak terkecuali di sini itu adalah UMKM. Bagaimana kita ketahui bahwa UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian bangsa, berdasarkan riset bahwa jumlah UMKM itu menempati posisi pertama, yaitu 98% itu dari total unit usaha atau bisnis yang ada di Indonesia. Jadi sangat menentukan ya. Terus secara tidak langsung juga COVID ini membuat fenomena baru, di mana selama ini kita mungkin ada yang dosen di sini, ada yang pendamping UMKM. Selama ini berhubungan dengan UMKM itu secara langsung ya, tatap muka. Nah, ketika COVID ini berlangsung, mau tidak mau pertemuan secara langsung dengan jumlah banyak itu dibatasi. Sehingga berdasarkan dua fenomena itu, para pendamping UMKM dan ahli IT di Mastercard Academy mempelopori sebuah plafon digital terkait dengan pendampingan UMKM. Nah, program sigap UMKM ini sudah sudah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ini 3 September 2020 Pak Teten Mas Duki sudah mendukung ya program ini. Ini juga ada dari komitmen dari kementerian, ini tahapan Desember. Nah, program ini diagendakan Januari sampai April selama 4 bulan. Kita saat ini masuk sesi tinggal 1 bulan lagi ya. Nah, ini Dinas Koperasi UMKM di Jawa Timur, mungkin ini dinas-dinas koperasi di seluruh Indonesia sudah tahu program ini. Adapun program ini itu untuk mensikapi dua fenomena tadi, intinya ada 2, yaitu plafon digital yang dikembangkan di sini itu memfasilitasi pendampingan dan pelatihan UMKM berbasis digital. Jadi kita nanti beberapa hari atau hari pertama ini akan dilatih bagaimana melakukan pendampingan secara digital. Sesi kedua, bahwa pandemi ini juga tidak bisa ditafikan aktivitas bergeser ke dunia maya, sehingga internet menjadi salah satu yang menjadi primadona ya, seperti Zoom dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sektor bisnis UMKM sekarang juga sudah menjadi kebutuhan bahwa dunia perdagangan baik pun di UMKM maupun skala besar harus sudah merambah ke dunia sosial atau dunia maya juga.
Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia maya ini ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Sisi negatifnya adalah adanya kejahatan-kejahatan siber yang akan mempengaruhi perkembangan maupun eksistensi sebuah lembaga tidak terkecuali UMKM di dalamnya. Dalam sebuah riset bahwa telah terjadi 40% UMKM itu terdampak dari kejahatan siber. Apakah itu disadap ya, apapun dicuri. Mungkin Bapak Ibu sendiri sudah sering mengalami ada penyadapan akun media sosial mungkin ya, atas menamakan pribadi, di-share ke rekan-rekan yang lain, meminta uang dan lain sebagainya. Itu yang salah satunya, bahkan mungkin pembobolan rekening misalnya dan lain sebagainya. Ini juga harus disikapi. Maka di sesi yang kedua besok ini akan dilakukan tentang keamanan siber ya, TOT tentang keamanan siber. Ada dua target itu yang ingin dicapai program ini. Sikap UMKM ini diawali dengan apa ya, perekrutan master mentor. Telah direkrut 200 master mentor dan telah dikukuhkan Bapak Menteri Koperasi dan UMKM pada tanggal 11 Maret kemarin. Dan saat ini kita masuk tahap perekrutan dan pelatihan pendamping. 1.000 pendamping dan ini dilakukan serentak seluruh Indonesia. Hari ini kita kolaborasi beberapa master mentor di Indonesia untuk melakukan training melalui Zoom dan disiarkan langsung oleh YouTube. Tahap berikutnya adalah pendampingan UMKM oleh para pendamping. Target kita 40.000 UMKM yang terdampingi. Ini tahapannya. Tahap pertama, tahap kedua. Ini kita akan memasuki tahap yang ketiga, yaitu setelah dilatih, rekan-rekan mentor sekalian diminta untuk melakukan pendampingan UMKM secara digital dan melakukan pelatihan keamanan siber, karena dua topik inilah yang sangat krusial saat ini. Minimal 4 UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak diminta banyak, hanya 4 UMKM. Kalau master mentor kemarin diminta 50 orang ya seperti itu. Nah, ini timeline kegiatan kita. Sekarang sudah bulan Maret di sini. Masih tahap pelatihan pendampingan ya di sini ya, sampai 30 batas waktunya. Pendampingan UMKM ini nanti Bapak Ibu boleh lakukan setelah TOT dan telah disahkan sebagai mentor sigap UMKM, baru bisa melakukan pendampingan sampai April ya, sampai April. Nanti puncaknya itu tanggal atau di akhir April ada penganugerahan ya bagi mentor-mentor terbaik. Kegiatan kita yang pertama yaitu pendaftaran pendamping UMKM ini sudah kita lakukan kemarin. Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pendamping UMKM. Ini syaratnya kemarin sudah ada, syarat-syaratnya apa dan lain sebagainya sampai memiliki ID ya, ID mentor. Ini manfaat pendamping sudah di-share mungkin oleh rekan-rekan mikro mentornya ya, bisa berkontribusi dan meningkatkan aktualisasi kompetensi dan lain sebagainya. Fasilitasnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan materi maupun rekaman TOT terkait mentor masterclass dan keamanan siber ini dalam pemberdayaan atau pembinaan UMKM. Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat penghargaan sebagai pendamping sigap UMKM setelah Bapak Ibu melakukan pendampingan terhadap 4 UMKM. Sudah itu nanti akan diberikan surat izin untuk menggunakan ataupun melakukan pelatihan ya setelah pelatihan ini. Sudah itu tahap terakhir mungkin kita semua di sini punya kesempatan menjadi mentor terpilih ya. Nanti akan ada seleksi. Ini kriterianya aktif memperoleh UMKM yang menjadi dampingannya, menghasilkan kisah sukses dari pendampingan kepada UMKM selama program sikap UMKM. Nanti akan diundang ke Jakarta oleh Bapak Menteri. Tahap kedua yaitu pelatihan kepada pendamping, yaitu akan dilakukan hari ini dan besok. Nah, kita kolaborasi, ada 8 master mentor yang ada di sini, walaupun master mentor ada 200, mungkin yang lain juga melakukan kolaborasi. Ini
2 hari ini kita akan mendapatkan materi ini. Yang pertama tentang master class ya, mentor master class, kaitan dengan pendampingan secara digital ya. Di sini ada keterangan tidak ada ujian kemampuan pada pendamping. Di sini tidak ada ujian. Kalau kita kemarin master mentor itu diuji setiap hari ya, biar itu menjadi penentu kelulusan. Kalau Bapak Ibu pendamping tidak, yang penting Bapak Ibu bisa memahami, mengikuti pelatihan ini, bisa juga diulang di rumah dengan membaca ataupun mendengarkan YouTube yang telah direkam. Yang kedua tentang keamanan siber. Nah, ini juga Bapak Ibu harus sampaikan atau lakukan kepada UMKM. Bapak Ibu juga harus mempunyai ID Mikromentor, karena ID inilah pintu masuk penggunaan 2 toolkit ini, toolkit pendampingan sama toolkit keamanan siber. Bapak Ibu akan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas gratis di dalamnya. Kalau tidak ada ID Mikromentor ini, Bapak tidak akan bisa masuk dan tidak bisa menggunakannya. Tahap ketiga, Bapak Ibu tadi sudah saya singgung akan melakukan pendampingan minimal 4 UMKM. Mulai setelah pelatihan sampai di timeline tadi ya, pertengahan April. Nanti Bapak Ibu data UMKM yang Bapak Ibu, mungkin nanti ada fasilitas Google Form yang akan di-share nanti ketika Bapak Ibu mendampingi 1 UMKM, isinya minimalnya ini ya. Nanti ini di-share secara bertahap dan ini akan diulang di materi berikutnya. Tahap keempat yaitu penganugerahan duta digitalisasi UMKM, ini di akhir Maret target dari program ini. Ini nanti bisa dibaca. Ini monitoring dan evaluasi. Jadi setiap kegiatan kita ini dipantau dan dilaporkan ke Mikromentor Pusat ya. Termasuk pelatihan hari ini juga kita dipantau dan kita laporkan. Mungkin itu materi dari saya sebagai pengantar, nanti akan dipertajam di sesi-sesi TOT 2 hari ke depan ini. Mungkin itu Mbak Aulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nedi atas penyampaiannya. Ini ada diberikan kesempatankah untuk bertanya kepada Abang dan kakak mentor yang lain, Abang? Monggo, tapi lihat waktu sikonya gimana? Oke. Gimana kalau kita kasih 2 kesempatan saja ya, Bang ya? Ya, monggo. Monggo yang mau bertanya bisa langsung itu unmute aja. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ini dengan Kakak Kastining ya? Iya, ini dari Banjarbaru. Oke, saya mau tanya, ini kan saya juga istilahnya masih belajar lah, gitu ya, dalam dunia ini. Kira-kira, nanti setelah ini kan ada follow up untuk UMKM yang ada di Banjarbaru ya? Ya. Nah, itu nanti sekiranya itu nanti saya yang menghubungi UMKM itu, atau nanti kan pasti ada apa istilahnya list-list yang akan kita bimbing, kita dampingi ya. Ya. Ini bisa. Ya. Nah, itu kira-kira itu kita yang mengajukan ke mereka atau bagaimana itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung Mbak ya? Oke, Bang Nedi silakan. Oke, Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini adalah mentor 3 UMKM atau pendamping UMKM. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu nanti diharapkan bisa melakukan pendampingan terhadap UMKM yang sudah Bapak Ibu dampingi selama ini, atau nanti bisa rekrut baru atau cari UMKM di sekitar Ibu. UMKM itu ada yang mikro, menengah, dan besar. Nah, mikro saja misalnya warung-warung di sekitar Ibu itu sudah menjadi UMKM yang harus dibina ya. Yang intinya nanti pembinaannya adalah dua model ya. Yang pertama Ibu mendampinginya secara digital ya. Walaupun nanti prakteknya tatap muka,
Nanti sesi yang kedua akan membahas masalah pendampingan ini, tapi tetap harus dilaporkan di plafon mikromentor ini secara digital. Jadi nanti UMKM-nya dibuatkan ID wirausaha, nanti Ibu bina, nanti apa yang dibina, bagaimana membina, nanti di sesi berikutnya akan dibahas. Mungkin itu. Yang kedua tentang keamanan siber. Keamanan siber ini ya minimal nanti hasil pelatihan besok, Bapak Ibu bisa membentengi UMKM binaannya dari sisi keamanan siber, minimal di HP mereka misalnya, itu bagaimana lebih tidak mudah dijebol oleh orang-orang yang punya kepentingan jahat, misal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Nedi atas penjelasannya. Gimana untuk Kak Kastining, bisa diterima? Terima kasih atas ilmunya. Oke. Ini kayaknya udah waktu, Bang. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Monggo, silakan. Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Bang Nedi atas penyampaiannya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bang Nedi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus sebagai investasi akhirat buat kita semua. Amin, amin. Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian materi dari Kakak Yuli Andayani, Master Mentor dari Malang.